Pergi ke kebun tanam rambutan, berikan pupuk, cepat berbunga. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Muhadir di Tonga. أيها الحفل الكريم، حان الوقت الآن لاستماع إلى التوصية والموعظة الحسنة من صاحب الفضيلة الأستاذ عبد المهادي الغيطانة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam dilipat-lipat daun keladi di tepi kali. Ucapan salam pertama tak dijawab dengan semangat, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukri, wa'mur billahi liqiyami bi amri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Direktur, seluruh pengurus Yayasan Al-Fityan School yang sama-sama kita muliakan, para dewan guru, penghormatan yang sama kami sampaikan, para undangan hadirin yang saya hormati. Berjalannya waktu orang bahagia bertambah usia. Tapi ingat Bapak Ibu, Rasulullah mengancam kita, perputaran waktu ini terasa singkat bukan menjadi hal yang paling dibahagiakan. Tapi kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tak akan pernah terjadi sebelum masa akan terasa singkat. Fatakunu sanatuka syahri, 1 tahun rasanya kayak 1 bulan. Wa yakunu syahruka jum'ah, 1 bulan seperti 1 minggu. Fatakunu jum'atukal yawm, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam, 1 jam seperti daun kurma yang kering cepat terbakar. Tak terasa 16 tahun berjalan Al-Fityan School. Masa-masa kita dulu berjuang, mungkin para guru dan para yayasan mungkin masih terasa baru 2 tahun. Ternyata 16 tahun berlalu. Begitulah umur Bapak Ibu. Banyak orang bahagia bertambah usianya. Maka Al-Imam Ibnu At-Thaillah mengucapkan, rubba umrin ittas'at amaduhu wa qallat amaduhu. Ada orang panjang umurnya tapi tak ada manfaatnya. Dia hidup 75 tahun, lalu diejeknya orang yang meninggal usia 40 tahun. Sekarang Ustaz pendek-pendek umur orang Pak Ustaz. Jogging tiap pagi, naik sepeda hampir tiap minggu, Medan Brastagi, balik lagi, balik Brastagi, mutar balik Patumbak, mutar balik lagi Siburu Biru. Dah. Tapi besok Pak Ustaz meninggal. Saya Pak Ustaz alhamdulillah udah 75. Merokok surya 2 bungkus 1 hari, sangir 3 gelas. Alhamdulillah. Iya, 75 usia waktu tiap malam mendam batu. Apa gunanya itu? Makanya hari ini kita belajar Bapak Ibu, putaran waktu ini jangan disia-siakan. Karena itulah hal yang harus kita pertimbangkan, apa yang harus kita dapatkan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, perkara hijrah, semua orang-orang berilmu di hadapan saya ini, ada doktor, S2, LC. Awak jangankan LC, penampilan yang meyakinkan. Itulah enaknya kalau begini modelnya Bu. Yakin orang mengundangnya. Asal berjambang sikit, agak gemuk, pakai sarung bukan karena alimnya. Gak ada yang muat celana lagi. Sarung ini elastis, macam mana pun ukurannya masuk semua. Saya mengambil sejarah sedikit saja. Salah satu kitab disyarah Al-Imam As-Suhaili, nama kitabnya Ar-Rawdul Unuf. Beliau menyebutkan dalam jilid pertama halaman 279, apa sebabnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Wuqu'ul bala'i wal ittihadi 'alal muslimin. Banyak orang-orang Islam yang disiksa ketika sampai dakwah Nabi, ditindas agar meninggalkan dakwah Nabi. Siapa contohnya? Contoh pertama Sumayyah. Bagaimana cara Muhammad menyiksa Sumayyah? Biharbatin fi qubuliha, maka dicucuklah kemaluan Sumayyah dengan tombak oleh Abu Jahal hatta matat. Dialah wanita pertama mati syahid dalam sejarah Islam.
Yang kedua, Ammar dari Yasir, ayah kandung Ammar namanya Yasir. Siapa yang menyiksanya? Menyiksanya juga Abu Jahal. Caranya dia rendam di air sampai hatta la yadri ma yaqul, sampai dia tak tahu apa yang diucapkannya, hampir pingsan sampai wafat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Salah satu hijrah yang sebenarnya adalah akidah keimanan, bukan penampilan. Orang sekarang baru lagi 2 bulan hijrah, semua masuk neraka dibuatnya, dialah masuk surga. Makanya ada bahasa saya yang kasar. Ketika Nabi hijrah, Rasul mengislamkan orang-orang kafir, tapi sekarang orang Muhammad mengkafirkan orang-orang Islam. Itulah bedanya. Ketika Nabi berdakwah mengislamkan orang kafir, sekarang orang berdakwah semua dikafirkannya yang sudah Islam. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna hijrah Nabi? Banyak tantangan yang disampaikan Nabi. Di Mekah dia tak diterima, tapi di Madinah disambut bagaikan raja. Apa maknanya? Kadang-kadang kita Pak, domisili sendiri tak dihargai. Saya orang Labuhan Batu Utara Bu, maka logat saya tak bisa hilang. Ya, apa yang terjadi? Saya baru-baru ini ceramah diundang Pemkab, korinya Ustaz Darwin Hasibuan, kori terbaik 5 negara, satu-satunya di Sumatera Utara cuma beliau. Ya, saya diundang penceramahnya. Begitu hari jadi Pemkab diundang oleh Bupati. Kami datang sendiri, nyupir sendiri, tak disiapkan penginapan, disuruh pula kami ganti baju di masjid. Tapi si Enji datang, yang kota itu yang tak berambut itu, dijemput dari Kuala Namu pakai patwal. Itulah zaman sekarang. Kalau awak di kampung sendiri tak dihargai, tapi Muhammad di tempat orang lain saya dihormati. Baru-baru ini saya diundang Bupati Siak, dihormati, disiapkan tiket pesawat, dicari hotel yang termewah. Kenapa? Ustaz tamu kami. Begitulah Muhammad. Di Mekah dia diancam nyawanya, tapi di Madinah disambut dengan syair-syair indah. Apa sambutannya? Tala'al badru alaina. Ayolah, oh Tuhanku, wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Orang yang dinanti-nanti dihormati. Maka Bapak Ibu yang sudah berangkat ke Mekah, coba bandingkan, mana lebih nyaman kita lama di Madinah atau di Mekah? Lebih nyaman di Madinah. Kenapa? Karena orang Madinah itu sifatnya lembut. Kalau orang Mekah agak egois, kasar. Kalau beli pun awak di situ di Madinah lembut kali orang. Maka kita Bapak Ibu kalau bergaul, ini satu yang saya tanamkan, jangan ada bahasa orang lama dengan orang pendak. Apa itu? Oh. Kenapa pula orang ulah pas giliran ini? Ya kan? Jangan ada bahasa orang lama dengan orang pendatang. Sekarang banyak begitu. Ini orang pendatang ini, kita orang lama ini. Oh, lama nggak mati-mati. Itu lama itu. Makanya target Nabi hijrah ke Madinah tak banyak, cuma 3. Pertama, binaul masjid, membangun masjid. Kenapa Nabi pertama bangun masjid? Kekuatan umat terlihat dari masjid. Tapi apa kata Nabi? Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid akan terasa aneh. Kau bangun masjid, tapi sayang orangnya tak ada yang sholat. Sekarang masjid tempat wisata, bukan tempat ibadah. Dulu belum dibangun masjid Sipiro, nggak pernah orang singgah ke Sipiro. Sekarang ribuan pengunjungnya di sana, tapi nggak sholat, cuman selfie live streaming. Halo guys, kami udah nyampe ya, kubah-kubahnya. Ini bunga-bunganya guys, ini bunga-bunganya. 1, 2. Dekat rumahnya tak pernah dia masuk masjid, tapi ke Sipiro tahan dia naik bus 10 jam. Itulah anehnya zaman sekarang ini. Ke Sipirok tahan dia per orang 500.000. Naik bus di rumahnya tak pernah berimpak di 500.000, dor 2.000. Ini Islam macam mana mau bangkit? Yang jauh kau capek, yang dekat enggak kau siarkan. Apa Bapak Ibu? Ada satu kitab kecil saya punya namanya Al-Masjid. Penulisnya Muhammad Sami Al-Anis, halaman 26. Kata beliau, fungsi masjid ada 4. Pertama, al-masjidu milkul jamaah, masjid milik umat, bukan milik pengurus. Sekarang banyak masjid kayak milik pribadi. Uang masjid ditahan, tak boleh diganggu.
ratusan juta uang masjid. Kadang-kadang mohon maaf Ustaz Syakir Jandi, kita ustaz-ustaz nih, saya pernah kejadian di Marelan, hilang solopku habis ceramah pengajian. Satu pun tidak ada pengertian BKM mengganti solopku itu. Apa kata BKM? Ustaz mohon maaf ya, segala sesuatu nak tanggung jawabkan. Ganti kenapa lah soal lo? Maka Joko Karyan kalau ada kehilangan ganti. Kenapa? Itu uang masjid milik umat. Tak guna miliaran impak masjid kalau sebelah masjid masih banyak anak yatim putus sekolah. Tak guna miliaran saldo masjid, janda-janda terlantar tak makan, fungsi masjid gagal. Sekarang kadang-kadang mau honor ustaz pun nggak naik-naik 10 tahun. Mohon maaf bin Ustaz, awak kadang-kadang khotib saking tipisnya khotib Jumat tu tor bang amplop. Aku dah pernah kejadian Ustaz, tor bang amplop kemana tadi? Oh tadi aku di sini, kereta di sini, muter lagi aku muter balik. Begitu pulang, abang kenapa bang? Amplop khotib tadi kemana tadi? Tadi di sini. Itulah kata istri saya, itulah ciri-ciri amplop tipis sama tebal. Kalau dia tebal, duduk dia, tidak akan bisa dihembus angin. Kalau tipis, celi cepet limpul. Ada yang parah, zolim, jok limpul. Mohon maaf Pak BKM, tolong yang masjid-masjid ini, tolong semua kasih impak Jumat. Keluarkan uang masjid. Yang kedua, apa fungsi masjid? Maraqijul ilmi wa muahidul darasah. Pusat kajian keislaman, pusat pendidikan. Alhamdulillah sekarang banyak masjid percontohan. Masjid alhamdulillah sudah ada pendidikannya. Banyak contoh-contoh besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang di masjid yang bukan punya nilai pendidikan, yang tak pandai mengaji jadi imam, yang nggak ngerti ngurus masjid jadi BKM, hancur masjid. Makanya alhamdulillah di Medan masih berfungsi ustadz dan qori, karena tak semua ustadz bagus baca Qur'annya, dan tak semua yang pandai baca Quran pandai ceramah. Alhamdulillah dibuat BKM lah, satu penceramah, satu imamnya. Tapi jangan bagi dua amplopnya, satu-satu kasih. Betul, ada penceramah ini paten dia, pumpam, begitu baca Quran berselema, ada pula memang qori, hafiz, ceramah. Bapak Ibu yang saya hormati, hilang bahan tuh. Bapak Ibu, iya Pak, bapak-bapak, dua bapak, dua ibu, bukan dua bapak, dua ibu, bapak-bapak, oh ya. Maka mohon maaf izin. Makanya alhamdulillah di masjid-masjid luar biasa. Saya tinggal di Johor, Profesor Jamaah, Dr. Jamaah Sari di situ, Hasballah Taib di situ, semua jadi makmum. Yang imamnya mahasiswa dari luar, habis Quran 30 juz, nyaman. Maka kadang-kadang saya sedih, setiap tahun dibuat lomba-lomba azan, dibuat lomba-lomba ayat pendek dari BKM, tapi yang juara tak pernah ngisi di masjid. Lomba azan, juara satu azan dia berturut-turut 5 kali setiap maulid, tak pernah azan di masjid. Maka besok anak-anak muda kita ini geser waktu, tarik lehernya, wak gantian wak, ngapain kau? Azan lah wak, pandai kau azan. Anak Al-Fitran ini wak, jangankan azan wak, ngajankan wak aku bisa, kurang ajar. Jangankan azan pula, ngajankan wak pun dia bisa. Berarti mati lah kau buat, kita coba. Izin Bapak, itu fungsi masjid. Yang ketiga apa? Baitul Atqiya. Apa fungsi masjid? Rumah kedamaian, nyaman, jangan tempat bertengkar. Sekarang masjid tempat bertengkar. Berganti BKM, merajuk. Pindah masjid, dia lewat dari belakang, lewat, jumpa di tengah, mau kemana wak? Ke belakang. Tak kemari, nggak cocok, aku nggak cocok, dia takut. Orang lama ini orang lama. Begitu mati waktu, masuk ke masjid itu, rupanya yang menyolatkannya yang memusuhinya. Dibukanya kain kafan. Siapa ini? Orang lama. Nama nggak pernah nampak, baru ini masuk. Saking lamanya nggak ke masjid, baru itu masuk. Makanya cuman mohon maaf, masjid yang jadi percontohan sekarang mohon maaf untuk musafir masih Aceh. Aceh itu
kalau lintas dari Kuala Simpang Banda Aceh, masjid banyak yang dibuka, nyaman kita singgah dalam musafir. Jangan coba-coba Medan ke Gunung Tua. Mohon maaf Ustaz, oi, semua terkunci. Awak di tengah jalan udah tak selesai. Allah, oh Tuhanku, singgah ke sana dulu. Tutup mak, matilah pun. Allah Tuhanku. Yang sana tutup juga mak. Allah, wih, macam mana ini? Allah, singgahkan, macam mana mak, nggak tahu lagi. Allah Tuhanku. Oh itu yang sana tutup juga mak. Allah, plastik. Saya mohon maaf Bu, logat ceramahku ini tak bisa dihilangkan Pak. Yang begini pula logat kami. Jadi izinlah kalau kurang jelas bahasanya. Ibu ya, begini logat saya ceramah, tak bisa kalau roba. Tak cocok, paling tak diundang lagi, selesai. Tandanya aku itu. Itu aja ciri-cirinya. Kalau tak diundang berarti tak cocok. Ya, mohon maaf. Yang kedua apa target Nabi? Mu'akhatu bainal muhajir wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Izin Bapak Ibu, mohon maaf, saya tahun 2006 merantau ke Medan. Ada bahasa omak kami dulu ketika saya merantau. Deal gitu, yo mak, mau kau biar banyak saudaramu di perantauan. Apa itu mak? Satu kau tanamkan. Apa itu? Jangan paksa orang cocok samamu, kau yang mencocokkan diri sama orang lain. Kita yang hadir ini beda-beda sifatnya. Ada yang pendiam, nggak banyak ngomong, ngunyah aja mulutnya. Ada, dia nggak ngomong, main tangan. Ada orang Bu, ramahnya kayak KPK. Ada. Mau kemana kakak? Nampar. Mau kemana? Apa tangan ke kau? Asik nampar aja kerja kau. Mau ke depan. Beli apa kakak? Beli sayur. Sayur apa kak? Kol, genjer, wortel. Mau diapain kak? Mau dimasak. Masak apa kakak? Masak tumis. Campur apa kak? Udang kecepe. Enak itu kak. Bukan kau yang makan, gak urusanmu kak. Ada? Gak usah jauh-jauh. Ibu melahirkan anak 3 di rahim yang sama, wataknya berbeda. Apalagi Al-Fitian ini, ribuan kita di sini, pasti beda karakternya. Pengurusnya beda wataknya, pimpinannya beda jiwanya, guru-gurunya beda sifatnya, muridnya apalagi. Makanya itulah target kita, bersama kita membangun Al-Fitian lebih baik di ke depan nantinya. Itu target kita. Jangan bilang aku nggak cocok sama bapakku. Kau siapa? Sama kayak Muhammad Bu. Saya Muhammad, semalam saya ceramah Pak, dibodoh-bodohi panitiaku. Maka aku bilang sama panitia, ini audiennya siapa? Gabung Pak Ustaz. Orang tua murid dengan anak-anak Al-Fitian. Oke. Semalam saya di Patumba, lewat MTSN 1 Ustaz, di belakangnya anak Min yang Man 3 Patumba. Datang kawan, Ustaz bisa ceramah di Min. Kupikir guru-guru, rupanya anak-anak SD 700 orang. Allahu Akbar. Datang aku, Pak Sopo Jarwo, kata orang Sopo Jarwo. Sakit kali hatiku, ya Allah. Mau kucekekkan anak Sambo, nggak mungkin. Sopo Jarwo. Maksudnya apa Bu? Bu, awak mencocokkan materi dengan siapa audiensnya? Pas pula sama anak-anak, oh menyanyi saja lah kerja. Ayo semua nak, ayo Pak Ustaz. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, juga Dzulhijjah. Itulah nama-nama bulan tahun Hijriah. Terus pausa terus, balik lagi Muharram. Makanya setelah aku pagi ni, itu aja kerja aku 1 jam. Muharram, hampir mau pingsan aku. Muharram, sahabat. Namanya anak-anak. Anak-anak mana perlu dia ilmu, yang penting dia bahagia. Yang lain lah Pak Ustaz nyanyi libata sajim haqa dal jal rajaisin shinsad datta dha'in ghifaqat kablam mimnun waw halam alif hamzah ya. Ada yang celetus lagu India bisa Ustaz. Main lo tak apa lagu India. Saya Bu, kenapa saya bisa? Saya Pak 2 tahun guru TK, 6 tahun guru SD.
Makanya masih hafal aku semua. Banyak kali air lah. Banyak air. Gembung lagu kayak gini. Nak dibawa dia pula, ya Allah. Enggak apa-apa. Menteng-menteng gembung aku kasih air semua ya. Cuma minumnya kayak gini 2 botol. Main fisik udah ini panitin. Saya coba alam homab lagu India. Abata sajaha khodaja rojasa sasodotozo aghfako kalamana wahaya. Abata sajaha khodaja rojasa sasodotozo aghfako kalamana wahaya. Maka guru itu beda, SMP beda tekniknya, SD beda tekniknya, TK beda tekniknya. Makanya ada juga ustaz kadang-kadang tak pandai menyampaikan materi kepada jamaah, dibuatnya kayak anak TK. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita salah sebelah kayak anak TK. Aku dibuat ustaz ini kata harus pandai, sama kayak ceramah ini. Ya boleh. Jangankan orang lain, laki bini pun beda-beda karakternya. Ada bininya pendiam, tapi hati-hati Pak. Lebih baik awak dapat perempuan yang cerewet, banyak bicara tapi enggak tersimpan sakit hati di hati. Lebih baik perempuan pendiam, payah dibaca watak pikirannya, dendam berkesumat di hatinya, rencana-rencana jahat sudah di otaknya. Apa yang diambilnya nanti akan dia lakukan. Tak dapat siang ketika bapak tertidur lelap, disitulah dia beraksi tengah malam, lalu dicekiknya bapak mati di tempat. Waspadalah, waspada. Bagusan awak punya bini yang cewek. Kelebihan perempuan merepet satu Pak, semua siap kerjaan dia. Hebat perempuan, mulut ngomong tangan jalan. Kadang-kadang nggak perasaan anak-anak sekarang pun. Anak awak udah gadis juga nggak ada kerjaan, asik handphone aja, handphone. Laki pun asik nggak tahu perasaan, asik duduk aja. Ngerti apa dah sikit dari tadi aku ngasih dari tadi jam 10. Ini aja kerjaan kayak bagus aku di sini. Udah nggak tahu asik, langsung semua siap. Menggosok siap, menyapu siap, semua siap. Ngepel siap, ngepel pun kaki-kaki waktu ngangkang, kaki. Hargai suami, belum kering, ngangkang waktu ngangkang, belum kering. Tentang perempuan pendiam, gak bisa dibaca apa di pikiran. Ngeri perempuan pendiam, terletak dompet diam-diam hilang limpul. Ditengokkan sama orang pintar bukan orang jauh. Ditengok ciri-cirinya pas kayak bini awak, memang dia pelakunya. Ya, makanya kita ngomong pandai-pandai bergaul ya. Makanya jangan selalu salah pendapat, benda yang retak disangka belah. Jangan selalu salah pendapat, benda yang retak disangka belah. Kiranya bukan menjadi cacat karena ukiran menambah indah. Apa makna lagu ini? Kalau sikit salahnya nggak usah dibesar-besarkan. Retak kaca itu anggap hiasan, jangan dibelah. Kalau sudah hanya retak bergaris, anggap aja hiasan. Kalau sudah dipecah, takkan bisa disatukan. Begitulah kita dalam bersaudara. Sikit salahnya, hargai 1000 kebaikannya. Orang sekarang terbalik, satu kali awak berbuat salah, 1000 kebaikan dilupakan seketika itu saja. Maka Bu, macam mana caranya Pak Ustadz? Yang kedua, biar jangan banyak musuh. Yang kedua, jangan terlalu akrab. Adanya jamaah ini akrabnya kemana-mana, asalkan jemput anak sama, ngantar anak sama, nunggu jemput anak sama, kemana-mana sama, beli baju motif sama. Begitu nggak cakapan, barulah. Kau nggak cakapan mana? Enggak. Sebenarnya udah, kau nggak beli kakak aku biar tahu kan. Bahaya kali dia memang baik. Apa masalahnya? Diutangnya uangku 200, enggak dibayarnya. Sering WA makan bakso, pakai jus. Kan nggak pikiran kayak gitu. Awak bisa ngutang sama dia, dia makan enak, tapi kau kan kemana-mana naik mobil dia, dijemput sama, enaklah kau. Mobil dia kan ber-AC. Iya, nggak tahu kau memang mobilnya ber-AC, tapi nggak ada yang tahu kau mobilnya ber-AC, mulutnya berapi biar tahu kan.
Macam mana itu mobil berhasil mulut berapi. Nah, Muhammad jaga baik-baik silaturahmi. Yang ketiga apa targetnya? Menghilangkan budaya jahiliyah. Apa sekarang Ustaz budaya jahiliyah? Zuhur zina fi tirq. Orang berzina terang-terangan di jalanan. Bersyukurlah anak ibu disekolahkan kemari. Terjaga marwahnya, terjaga akhlaknya, terjaga kehormatannya. Full dia satu hari di sini. Sekolah-sekolah lain, dari sekolah dia dari rumah pakai jilbab, sampai pulang sekolah udah pakai baju kaos. Dibuatnya baju persiapan dia dalam tas. Tak tahu dia kemana arahnya. Hancur anak zaman sekarang. Maka ibu hati-hati, syukur menyekolahkan anak yang terdiri akhlaknya jauh dari jahiliyah. Sekarang ngeri. Lebih romantis orang yang tak menikah simbang yang menikah. Aku biniku kalau ku gonceng naik kereta, kau peluk abang, kau peluk. Walau kayak gini aku gomu hitam, aku lakimu, ku bilang. Apa katanya? Udah awak peluk lo bang, peluk. Sakit kali hatiku. Mohon maaf pak. Awak kadang-kadang makan bu, makan bakso, makan mie ayam, makan ayam penyet. Lebih romantis orang itu yang tak menikah, timbang awak sudah 10 tahun menikah. Peluk. Dipeluk. Nggak nyampe lo bang. Ini kulit tarik-tarik. Putus pula bang. Baik-baik. Ya, jangan terlalu Muhammad. Jaga itu baik. Kalau memang udah gatal kali nikahkan. Ya, nikahkan. Gak usah jauh-jauh. Apa syaratnya? Enak aja bu. Saya mengutip pendapat ulama aja. Dalam kitab Mu'izatul Mu'minin, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi kata beliau, syarat mencari menantu tak susah, antakuna solihatan zatat din, cari yang bagus agamanya. Walaupun enggak kaya, kaya enggak menjamin rumah tangga bahagia. Kalau agamanya ada, walau dia tak punya apa-apa, tenang hidupnya. Sabar deh ya. Alhamdulillah hari ini belum ada rezeki. Iya bang. Ya, udah 5 tahun loh bang, bukan hari ini aja loh bang. Saya dulu pertama nikah Bu Muhammad, saya guru TK. Berapa lagi gaji TK? Maka guru yang paling capek di dunia TK. Saya 2 tahun guru TK, tiap hari naik tensiku Pak. Tahulah anak-anak, ada yang lebihnya kebesaran, ada yang tangannya kepanjangan, ada yang terberak di ruangan. Pak Ustaz, Allah, Tuhanku, gaji tak seberapa, sakit hatinya luar biasa. Gue bilang, coba memang. Kadang-kadang ngajar awak tensi ngejek anak TK ini. Baca, iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kok wow, pikir dia lari. Sabar, aku pikir. Jadi saya pertama nikah dulu gaji saya waktu ngajar dulu masih 400.000. Guru TK. Tapi karena istri saya juga anak kuliah, anak IAIN, sabar kode ya. Iya, belum gini jadwal Pak, belum ada jadwal kayak ceramah-ceramah begini. Ada pun jadwal suka menggantikan lawak. Kalau nggak menggantikan terlambat ustaznya. Oh senang kali aku itu. Oh nggak datang ustaz, nampaknya ustaznya nggak datang. Jangan telepon. Aku standby bilang. Uang masuk ini. Aku jantung lagi. 5 menit lagi diumumkan BKM. Berhubung Ustaz tetapnya belum datang, kami harapkan pada Ustaz Ritonga bersiap-siap. Alhamdulillah ada uang masuk. 1 menit lagi mau ajak Ustaz datang. Assalamualaikum. Tak gagal proyek. Mundur ke belakang. Yang kedua, kalau cari Muhammad menantu biasa husnul wajah, yang bagus mukanya. Gak usah pala ganting-ganting kali. Yang penting bagus. Jangan ganting kali. Apa gunanya ganting kalau makan hati? Ya kan? Buat apa tampan kalau makan hati? Lama-lama mati bunuh diri. Biar jelek asal sayang sampai mati. Biar miskin tapi kaya hati. Biar jelek asal sayang, biar miskin kaya hati. Gak usah cantik kali pun mahal biayanya. Alisnya saja cepet limpul 200-300. Cari perempuan tak beralis, nampaknya hantu tiap hari. Yang ketiga, khafifatul mahri. Apa caranya? Kata Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, ringankan maharnya. Yang buat mahal nikah sekarang gayanya. Apalagi orang Mandiling, Muhammad Ustaz, wih,
Aku 2 kali kutanya orang Mandailing tadi yang tembus. Wih, baru Nasution 100 juta mitop 100 juta. Nasution 100 juta. Halah Tuhanku. Kutanya baru harap orang kadang lawas 150 juta pegawai. Wih, sombong-sombong harapin. Betul. Yang agak-agak standar pasaran Jawa. Rapopo ya wes kan buri wae kirim doa, baca doa ya pakai ceramah ya. Rapopo yang penting berkah bukan gayane loh, berkah. Maka dapat orang Jawa Bu, agak murah pasaran sedikit. Terus telepon sama aku, mak ya udah dapat calonku ini mak. Orang apa marganya? Alhamdulillah hajjah mak. Subhanallah, kau aja belum haji nak dapat muhajjah. Tahun berapa dia berangkat ke Mekah? Belum berangkat mak. Tapi hajjah kau bilang halak Jawa. Itulah. Yang buat mahal kan keyboardnya lah, makanannya suka 5 macam lah, teratanya. Nggak usah buat teratak kayak gini. Pinjam terpal STM yang kematian tuh, letakkan di tengah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Nggak usah buat makanannya enak, buat makanan yang payah dikunyah, cepat undangan pulang. Apa itu? Kue sagu, jangan kasih aqua. Lengket di tenggorokan waktu. Mati lagu ngomong nyembur. Saya pula nyuruh mengundang aku gini lah. Ini usaha ini gila-gila gini kayak gini. Ritong gini lah gila-gilanya ha. Ritong hari. Kalau pesta nggak usah pakai keyboard. Undang marhaban itu. Marhaban 5 orang. Dah kasih limpul-limpul. Besok dah serak dia. Saya dulu anggota marhaban Bu. Sakit kali hatiku. Asal siapa yang megang mic dia dah sampai mati tu. Yang lain Palak kali pulang bawa telur. Ini gaya wak ni kuping. Cuman aku marhaban dan Husaini marhaban. Aduh tak wak dah aku. Saya tengah mati awak limpul. Enak jadi ustaz tunggal bagian. Mana dia yang tahu berapa pasaran di sini? Ya Muhammad buat kalau bisa Muhammad buat apa lagi Bu? Hancurnya zaman jahil ini paling parah. Apa kata Nabi? Di akhir zaman nanti hanya budaya bukan ada fakta. Pertama al-Islamu la yabqa illa ismu. Islam tinggal namanya enggak ada kualitas imannya. Yang kedua ini yang dahsyat. Wala minal Qur'an illa rasul. Al-Quran nanti di akhir zaman hanya tinggal tulisannya. Sulit mencari orang yang pintar membacanya. Sekarang tengok, menyanyi semua hafal. Ada juga sekarang Ustaz Muhammad ceramah, tak boleh perempuan baca Quran, tak boleh perempuan ikut MTQ, haram, suaranya aurat. Saya baca dalam kitab Fathul Karim Al-Mannan yang ditulis Al-Imam Ahmad Zabir Zubrani Al-Makki Al-Yamani. Apa kata beliau? Suara perempuan itu hukumnya haram jika dia mendayu-dayu mengundang syahwat. Maka tadi tengok yang cerita tadi, anak kita tadi pandai dia 3 suara. Suara orang buta, suara Abu Bakar, baru suara Rasul. Itu Muhammad di mana haramnya? Dia tak melenggok-lenggokkan badannya, hanya menampilkan suara dia. Yang haram itu Muhammad jika dia mendayu-dayu. Contoh MC kita tegas. Acara selanjutnya tausiah mu'anjatul mu'minin. Begitu. Tahu ibu yang haram? MC keyboard pesta. Tes 1 2 3 dicoba. Okey. Kami dari Kepulauan satu malam dari kami kepada pengantin baru semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, satu malam dari kami kepada pengantin baru yang berjudul bercerai. Kan kurang ajar itu. Nikah lagi orang laku bercerai. Mana pula boleh? Itu pun haram. Ya, maka izin Bapak Ibu, maka kita berhati-hati. Mengaji ini pun ada tekniknya. Maka di sini belajar. Ada khusus tadi saya dengar di sini Ustaz Hafiz ditargetkan ada khusus 2 tahun selesai Hafiz 30 juz. Bapak Ibu ngeri zaman sekarang. Maka saya kadang-kadang sedih Pak. Banyak sekarang pondok ataupun rumah tahfiz, yayasan-yayasan Islam, target dia besar di spanduk, tapi nggak ada fakta keluar dari sekolah itu. Maka minimal ibu tak capek. Kenapa? Yang mengajar-ngajar ini capek Bu. Saya lah guru TK, capek betul.
Allahu Akbar. Kadang-kadang tahulah baca, iya Pak Ustaz. Jangan Pak Ustaz, Pak Ustaz. Yalah Pak Ustaz, malam-malam aja pun. Malam-malam ini malam-malam. Masih malam aja. Malam aja. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tiga sekarang. Pengalaman saya jadi guru TK itulah dibodoh-bodohin. Naik tensiku langsung. Kau kenapa ketawa? Dijawabnya, anak sekarang nggak ada takutnya bu. Mana ada takutnya nih? Awak bukan ketawa loh Pak Ustaz. Ulang. Main-main kau. Kau kenapa ketawa? Kata mama kan Pak Ustaz, hanya kan 3 kali. Bayar ngomongnya catu-catu. Jadi kata mama 3. Aku yang dibodoh-bodohnya di situ. Ngeri zaman sekarang. Lagu Al-Quran pun bukan dibuat-buat. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada ras, diharka, nahawan, hijaz, jawabnya indah. Mana bisa dibuat-buat? Mohon maaf izin, maka saya berharap Bapak Ibu, mohon maaf kali saya, anak-anak kita jangan dipaksakan kayak orang lain. Minimal dia pandai baca Quran, mau jadi tentara dia besok, silahkan jadi tentara. Kenapa? Begitu ada nanti prajurit mati, kau yang jadi imam. Itu yang luar biasa. Kalau kau mau jadi polisi, silahkan jadi polisi. Ketika nanti nggak ada khotib, kau yang maju. Itulah dasar agama ada. Kalau semua jadi ustaz, siapa jadi jamaah? Ustaz pun belum tentu pandai baca Quran. Muhammad bin Bapak Ibu ceramah jangan tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MJ. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini singkat betul. Sampai di pet-pet kami itu. Mari kita bersyukur kepada Allah. Ada itu. Makanya orang dulu Muhammad penampilannya biasa, ilmunya segudang, orangnya rendah hati. Kalau sekarang jangan tanya. Muhammad bin Ustaz pernah kejadian di Sipiro. Oh, siapa yang pandai baca Quran akan dijodohkan sama anak raja. Muhammad dikumpulkanlah ulama-ulama. Ini perkara guru kami menceritakan. NPP selanjutnya membaca surah ini ayat 9. Datang kawan ni tak pandai baca Quran, dibuatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah buka baca Quran. Hadara. Mulai bingung Dewan Hakim. Mana yang dibaca? Hadara sana'udara. Hanya orang Mandiling yang paham ini. Pak Derik pun nggak tahu dia. Mana yang dibaca? Hadara sana'udara anggona roha au fi'indara. Hadara sana'udara. Dibuka-buka. Rupanya bukan Al-Quran, bahasa Mandiling itu. Hadara sana'udara anggonaro au fi'indara. Kalau kau datang aku tak datang, kalau tak datang aku tak datang. Pernah juga kejadian ini Mama, karena tak ada ilmu, tak datang ustaz aslinya. Ada pakai sorban kepala, sorban bau, pakai jubah, disuruh doa. Karena orang pasaran paten, dia mental ada. Wa faqulama wa qarakatan wa faqubaru wa qilatan. Wa faqulama wa qarakatan wa faqubaru wa qilatan. Fakulama bekarat, fakubaru bekilat. Cair dia kandung, selesai. Makanya anak-anak kita di sini, alhamdulillah, potensi agamanya luar biasa, pelajaran umumnya luar biasa dahsyat, keluar dia dapat dunia akhirat. Walaupun Muhammad tidak dipondokkan sebagai pondok pesantren, kualitasnya bisa kita jamin bahwa agamanya dia sempurna, dunianya dia dapat. Saya termaksud yang alumni pesantren Salafiyah. Itulah kegagalannya, tak ngerti modern, yang tahu hanya baca kitab baru menghafal. Begitu keluar menghidupkan komputer pun tak tahu awak dulu begitu ke Medan. Kenapa? Karena itulah efeknya Salafiyah ini. Itu tak memuat macam mana terjun. Kita tak semua tak bisa hidup tanpa dunia, karena kita pengen kaya, pengen makan. Makanya saya tanya, kenapa kiai-kiai di Jawa
sana. Bertahan dia sebagai pesantren salafiyah karena ladangnya lebar, sawahnya sekian puluh hektar. Awak penceramah macam mana? Mohon maaf Bapak Ibu, izin. Maka anak ibu cuman sayangnya sekarang Bapak Ibu, awak pengen anak awak orang yang berilmu, sayang anak tak mau. Tak mau anak. Awak capek kali saya lo maaf, dari jam 7.15 masuk, pulang jam 5, capek lo maaf. Allahu Akbar, enggak siap-siap nanti masuk lagi, ngapal lagi, begitu ngapal lagi nanti pulang ngapal lagi. Ingat Bu, anak-anak kita ini seperti ranting. Ibnu Alwan menyebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, innal husuna idza qawamtaha iktadalat wa la yalinu idza qawamtahu al-hasabu. Anak-anak ini seperti ranting, kemana kau arahkan dia mau, tapi ketika dia sudah menjadi kayu, tak bisa kau arahkan kemana yang kau mau. Lagi kecil begini, arahkan kemana, apapun dia mau kasih, apa yang diinginkan kasih. Minta tolong Bu, orang itu tugasnya belajar, bukan kita mengatakan berapa uang sekolah. Enggak usah kau mikir kau nak ya. Al-Fityan ini jangan macam-macam kau, jangan macam-macam kau, bukan murah di sini biar tahu kau. Ya, goyang juga ini, goyang dia tahu. Anak enggak perlu tahu dia berapa uang sekolah. Maka ingatlah ceramah saya ini Bu, orang yang menyekolahkan anak tak pernah miskin. Yang ngomongin anak tukang genjer, ayah saya sapam sampai sekarang, sapam, anaknya Anam. Saya kuliah sendiri sampai jaga masjid. Itulah bedanya Pak, dulu awak jaga masjid tak bergaji, cuman pandai awak mencuri hati. Macam mana caranya? Dibuatlah nanti anak-anak sekarang ini buat ngajar ngaji, masukkan privat rumah ke rumah. Saya bilang, Ustaz bisa ngajar ngaji? Bisa, tapi saya enggak mau ikro. Kenapa Ustaz? Saya enggak mau ikro, saya mau juz ammah. Otakku main Bu, kalau ikro 5 bulan tamat, habis privat ngajiku. Kalau juz ammah 5 tahun enggak tamat-tamat. Aku wisuda, dia pun enggak tamat juz ammah. Harus main otak. Dulu tak bergaji, sekarang Muhammad penjaga masjid jutaan gajinya. Ada yang 5 juta, 3 juta, kayak kantor masjid sekarang. Kenapa? Milih-milih mana yang paling besar gajinya, bisa dia pindah. Dulu masa-masa saya tak bergaji, awaklah mencuri hati, pandai-pandailah mengolah. Kalau tak pandai mengolah tak hidup. Oh, nanti Muhammad bukan izin. Maka alhamdulillah 5 yang saya kuliahkan Bu, ini mencontoh Muhammad untuk diri saya. Tak pernah miskin orang menyekolahkan anak. Saya 5 adik saya alhamdulillah tuntas. Yang nomor 6 sekarang di wisu semester udah selesai. Semalam di peluknya saya, Bang, udah sidang aku Bang. Di teleponnya Mama, Bil, makasih. Tak boleh Mama makasih sama anak, sikit pun tak boleh. Orang tua minta terima kasih kepada anak, tak ada apa-apanya Mak. Itulah makanya dipuji orang Mama, dia tahu kau Bil. Kenapa Mak? Ditengoknya foto kalian 5 sarjana 1 S2, tak terasa pula alhamdulillah 5 anak Mama sarjana. Walaupun Mama jual genjer, ayah kau siapa? Enggak terasa ya? Iya Mak, sama Mama enggak terasa memang Mak, sama aku yang terasa selama ini Mak. Sama dia mana terasa? Sama awak yang terasa. Maka ingat ceramah ini, jangan takut, pasti ada rezeki itu. Maka tamat adik saya ini, saya sudah berniat, kalau ada rezeki Allah lanjut S3, pasti ada rezeki itu. Jangan takut Muhammad ya, apalagi kita ini Muhammad, anak-anak kita makin banyak rezekinya, cuma dengan syarat la ta'is hayatan wa la tusbuhuka. Jangan tinggi gaya hidup, mengikuti gaya hidup orang lain. Banyak kadang-kadang kita ini hidup Pak terlalu tinggi gaya. Orang mau beli ini handphone 2, paket enggak ada, hotspot aja kerjanya, ngapain? Oh mobil kayak enggak usah. Dulu tahan orang tak berganti atap rumahnya, tinggi-tinggi sekolah anaknya, tahan dia Muhammad, makannya dikuranginya lezatnya, yang penting terbayar uang sekolah anaknya. Sekarang tinggi-tinggi Muhammad apa, ngantar anak pakai mobil 3 bulan enggak belum bayar, sampai hari ini 3 bulan belum bayar. Mobil parkir BK 1 pula itu, oh BK kau 1 3 bulan enggak bayar. Nengok anak tu mau awak jambakan, Mama kau belum bayar kau kata. Ini Muhammad di sana, di sana, di sana, di sana, di sananya ini, di sana, di sini nggak ada bedanya sama yang di sana. Ya kadang-kadang sakit yayasan tuh nengok, parkir mobil mewah Fortuner, nanti dirapel Pak Ustaz. Bukan dirapel persoalan rapelnya, ibu menahan hak guru, menahan hak. Makanya kalau ikhlas guru itu lancar juga dia. Macam aku lah bukan, kalau ditahan hakku hari ini, kutandai Al-Fityan ini. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada, kalau enggak ada, ku tunggu sampai ada.
Ya mohon maaf izin. Makanya saya kadang-kadang bilang orang tak boleh awak Pak Ustaz. Kadang-kadang Al-Quran ni tengok sedih kali. Makanya bersyukurlah anak-anak sekarang. Cuman kadang-kadang kita berharap masjid-masjid kita Pak, mudah-mudahan anak-anak yang muda ini masukkanlah jadwalnya minimal bila tarawih biar nampak dia punya potensi. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Oh, anak mana? Anak al-fitiyat. Paten ya, walaupun belum hafal pakai catatan, ya kan? Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Tapi Muhammad jangan terlalu berharap dibaca, nanti kejadian mati lampu. Subhanal malikil ma'bud. Weh, mati lampu enggak dibacanya lagi, gelap semua. Yang terakhir, apa yang Muhammad kita jadikan hilangnya tradisi jahiliyah hari tak lain dan tak bukan Muhammad. Mari kita jaga sisa usia kita pergantian tahun ini, itmamu alal ibadah, sempurnakan cara ibadah kita. Ada nasihat yang tak bisa bicara bisa dirasa. Ini penutup. Ada nasihat yang tak bicara tapi bisa dirasa. Al-Imam Hasan Al-Mawardi mengatakan ini dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Apa kata beliau? Al-amradu fil abnan. Nasihat yang tak bicara bisa dirasa, mulai berdatangan penyakit. Hati-hati. Makanya Muhammad, kenapa Pak? Ala Tuhan tu ngilu kali ngilu. Dah berobat Pak, macam-macam lah Pak Ustaz, dah berobat. Allah Akbar. Berkusuk udah, aku pun udah Allah. Herbal Pak, olah balik herbal. Rumah sakit Pak, ada Malik 4 kali, peringati 3 kali, malah hayati 1 kali. Rumah sakit haji Pak, belum berani Pak, belum haji Pak. Nantilah sudah berangkat baru ke sana Pak. Oh, orang pintar Pak, udah orang pintar udah, orang bodoh yang belum buat coba. Orang pintar udah. Ketuan guru Pak, udah. Apa dikasih Pak? Aqua botol 4. Apa efeknya Pak? Kencing-kencing aja lah Pak, makanya disuruh minum biar tahu Pak. Oh Tuhan. Bu, siapa yang dari sakitnya makin dekat kepada Tuhannya? Nabi Ayub. Coba lihat dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir Ad-Dimashqi penulisnya. 18 tahun dia sakit. Apa katanya? Uhibbul marad li tawadi ali rabbi. Lebih suka aku sakit ya Allah, merendahkan hatiku di hadapan. Kenapa? Orang sakit itulah nasihat yang tak bicara bisa dirasa. Cuman satu bedanya Pak. Satu bedanya. Kalau perempuan sakit enggak rewel dia. Kenapa? Di otaknya, kalau aku sakit siapa yang masak? Kalau aku yang sakit siapa yang nyuci? Kalau aku sakit siapa yang ngepel? Makanya sakit pun dia meriang, semua dia semangatkan. Laki-laki ini badan yang gemuk. Mama Pak Dirut, mama ini badan yang gemuk. Kau dah demam. Alah Tuhan kau, Allah Akbar. Weh Allah Akbar, la haula wala quwwata. Allah weh. Alah Tuhan kau, Allah Akbar, la haula wala quwwata. Datang anak, mau makan ya? Nggak selera ya nak, pahit kan. Allah Allah. Minum. Kawin. Makan tak selera, minum tak selera, kawin, katanya itu laki-laki ni. Mau mati pun kawin, katanya itu. Itulah bedanya Bu. Makanya Muhammad rahmah istri Nabi Ayub, semua dikorbankannya, tenaganya tak dipakai, rambutnya yang dikepangnya menjadi jaminan sebagai upahnya untuk suaminya. Ada perempuan gitu. Berat sekarang, berat. Cuma ingat Pak, kalau perempuan pun sakit, tetap Muhammad dijaganya suaminya. Sebaliknya, kalau bininya yang sakit, ditinggalkannya, buka cabang dia. Itu bedanya. Maka siap-siaplah bapak-bapak, sehat-sehat kita. Karena perempuan ini kalau sudah sakit kita, disitulah beras dendam dia. Gerak, jangan malas-malas, gerak. Kasih tidur aja. Allahu Akbar. Malas sekali pun, kok kasar kali kau, bukan loh, biar sehat. Allahu Akbar. Pegang, jangan dipegang, biar terbiasa. Apa yang terbiasa makin parah lah, ada aja kau kata tuh. Begitu Muhammad ya izin al-amradu fil abnan. Yang kedua apa? Al-faqru minal mawi. Cara Allah menasihatimu, tak pernah kaya dari harta. Jangan salahkan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku rajin sholat tak kaya-kaya ya Allah? Tetangga sebelahku tak pernah sholat ya Allah, kayanya luar biasa. Anaknya menjadi semua Pak. Semua menjadi 3 anaknya, 1 polisi, 1 tentara, 1 pegawai negeri. Anakku 2 ya Allah Tuhanku, semua jadi panakku sama pencuri. Alah Tuhanku, Muhammad betul. Kenapa orang yang rajin sholat kadang-kadang dikasih Allah cobaan itu bertubi-tubi, tak kaya? Al-Wahajim mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah.
Setiap nikmat bertambah, tapi orang yang menerimanya tak dekat kepada Tuhannya, fahiya baliyah, dialah orang yang celaka. Hati-hati. Maka kalau kita tak kaya, biarkan, jangan paksa bapak. Maka kenapa Pak banyak laki-laki mati duluan Pak? Kutanya bapak, kenapa banyak laki-laki mati duluan Pak? Karena kita yang kena pres tiap hari, kena pres. Gerak bang, gerak. Ini anak dua alpitian, nggak cukup ini, gerak. Kadang-kadang ngomak laki tukang becaknya, kadang-kadang gaya bini ke istri direktur. Ngomak, aku kadang sedih aku nengoknya. 50 mana cukup 50, geraklah sikit, keliling, asik nonggo aja, keliling sampai malah ada apa, pajak melati, tumbuh setia budi, muter lagi ke jalan ginting sampai Pancur Batu. Besok keliling waktu dikasihnya 300.000, nah 300.000 deh, kan? Kalau abang gerakkan dapat 300.000 per hari kan lumayan. Hari ketiga dikasihnya 5 juta, nah 5 juta deh. Kok banyak kali bang? Iya, ku jual becaknya biar puas kau. Mana dapat ku 1 hari 300. Maksudnya Bu, kita hidup nih jangan memaksakan diri. Sebagai penutup, jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Tinggi gaya tak akan bahagia, maka membuat nyaman jiwa adalah apa yang kita punya, itu yang kita syukuri. Saya pernah berkawan Pak Ustadz yang milenial, tak sanggup saya mengikutinya Ustadz Syakira Jandi, tak sanggup saya. Oh, mobil Fortuner tur setiap bulan Sabang, kadang-kadang terakhir ini ke Paropo 10 mobil ini, parkirkanlah mobil sama keluarga, ambil hotel. Oh, saya pun sok patentingan lah. Kutanya lah berapa per malam? Berapa per malam Pak? Ini Pak yang standar 1 juta, karena dekat pantai, dekat Danau Toba. Iya, masuk bersama biniku Bu. Bagus juga kamarnya Bang ya. Berapa per malam ini Bang? 1 juta. Nah, kenapa nggak tidur Abang? Nggak bisa aku tidur. Nggak bisa aku tidur. Kenapa? 1 juta. Berapa kali ceramah aku ini biar balik modal aku bilang. Maksudnya bukan gaya awak, ya, maka nikmati aja. Hidup juga begitu. Kesimpulannya ada 4. Pertama, sejarah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, mempertahankan akidah. Semua orang berkorban karena nyawanya. Sekarang banyak orang mempermainkan agamanya. Yang kedua, apa target Nabi dari hijrah dari Mekah ke Madinah? Target Nabi hanya 3. Pertama adalah mempersaudarakan, binaul masjid, membangun masjid, mempersaudarakan orang muhajir dan ansar. Yang ketiga, menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah. Barulah poin selanjutnya adalah sisa usia yang kita punya, ada nasihat yang tak bicara bisa dirasa. Pertama adalah banyaknya masalah dalam hidup kita. Semua punya masalah Pak. Ada masalah jodoh belum dapat hari ini, ada pula udah dapat jodohnya belum punya anak sampai hari ini. Kemana-mana berobat sudah berapa tahun Pak? Udah 10 tahun Ustaz. Apa obatnya? Udah macam-macam Pak Ustaz. Berkusuk udah berkusuk Pak Ustaz. Waktu yang beranak kami belum beranak Pak Ustaz. Oh, makan toge, bolak-balik makan toge, pagi toge, siang toge, malam toge, asik toge aja Pak Ustaz. Laki udah kayak toge lembek Pak Ustaz, dia tahu Pak Ustaz. Belum juga dikasih Allah. Tak boleh begitu. Semakin banyak masalah, Allah ingin kau dekat kepada Dia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Yang terakhir, bagaimana sisa usia? Kalau Allah kayakan kita dari harta, Allah ingin kita menjadi orang biasa, tapi taatnya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, maafkan saya. Kalau ada kata-kata penyampaian yang kurang jelas, itulah bentuk kelemahan saya dalam komunikasi dakwah. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Motor ting bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang retak disangka belah, jangan selalu salah pendapat. Benda yang retak